feni may you what ya se dia ma. Hallelujah. Amen. Nti sabi na make am Leviticus ensem no. Sabi e kan ye no. Wase dia no ho atia no. Wanya da wanyi no hunwi. No nyare. Eti after we say no direction we say ni say you hunwi ni na wi a. Me answer for penny ni ko kare. Now what it? Amen. What you say? So you know we say so for me na ona say me yes direction we are. And go for say and one free nyame, and one free nyame, one free nyame. Now me say me free nyame, na me free no man dey. And then say me free ni yire panty. Ya mo ma me nti sanse say we say obi kasa say me be akere ni. And now so for me ti ya no preach to bo me buti say ah your friend is like yes. Yes so for that why. Mo preach to bo me buti say so for me free nyame, na panchira em free nyame ngwana. Ni yede, ni yede. Some say we ya obi ntina ba bi mo kan kira me. Na me bo me no, na me ade mo sa me ama me no. Na wo ho mo bi. Ebi o. If one free nyame, if one free o ma na. Itu tadi ya. Saya bisa membayangkan kalau bini saya digitukan. Wow, ini gimana ini ya? Jujur saya hajar ini. Masa punya aduh. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Oke lah, kita lanjut bro, kita lanjut. Saya tidak tahu habis mau komentar apa ya. Kita lihat aja lah bagaimana perilaku ini. Oke, next. Saya semua muidi, muidi. Bawo kan sama mani mo mi no na ba tu film. Wasuma wo sa wo so fa na wo no, wo na tu film. Mani mo mi ni abenti na wo na wo tu. Amen. Amen. Ai wa je no fa wo dia ne ma wa bra bo. E free na di kure. Ye dia ni Dominica siye na bra wo so. Nyakopo won tro siye. No nya o kisi. Kwenda kwa diye. Amen. Amen. So for me kwa sababu mami, kwa sababu mami tipa mi try transportation. Wodi mama ni sani wani kwa dada ya manche. Yeah, this out. Wako kwa dada wani wani ya nini da sayo mswane ka. Mwa meka chino so for me nyama kwa yi. Edi hunu kwa yi edio. Bomo sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menampilkan ya saudara-saudaraku hasil diskusi ya yang di Madia lakukan di room saudara Madia yaitu Aditya Taliang, yang mana ini sangat menarik ya pendapat dari si penghujat Islam ya Pak Kece ya, yang mana pendapat Pak Kece ini ya dalam hal ini apakah ini mewakili ajaran dia atau tidak, tapi ini fakta yang dia sampaikan, ini fakta berdasarkan omongan yang keluar dari mulut si penghujat ini ya. Nah ini cukup menarik, di mana dia coba mempertahankan video yang lagi Madia tampilkan tadi sebelumnya ya, mengenai orang yang mencukur wik-wik, tokoh agama yang mencukur bulu wik-wik ya. Nah sebelumnya kita akan ikuti dulu ya diskusi perdebatan. Madia juga ikut mempertanyakan kepada si Pak Kece ini, dan ini jawabannya di luar nalar, artinya di luar pikiran Madia. Ternyata dia mengakuin perbuatan wik-wik itu gitu loh. Nah ini perbuatan memotong bulu wik-wik, perbuatan memotong bulu wik-wik itu diakuinya. Ini kan aneh nih orang dalam posisi ini, pengajaran seperti itu dia bilang nggak apa-apa gitu loh. Ini lucu nih, mari kita dengar ya, ini faktanya kita dengar. Oke, go. Pak Aceh, bisa Pak Aceh bisa Pak Aceh salah potong nanti di situ. Bagaimana Pak Aceh? Jangan dikomentari Pak Aceh. Itu tandanya orang sudah kuat iman. Jadi di depan orang bisa tampil seperti itu. Kalau Ustadz ada yang bisa begitu, wah hebat itu. Kalau nggak ngaceng, kalau Ustadz mah kayak gitu ngaceng lu ngeliat perempuan, karena imannya lemah, imin dibesarin, dikuatin begitu. Kira-kira ya. Imannya santai, tapi imannya besar, makanya bisa menyembuhkan orang sakit dengan cara begitu.
Begini, seandainya ini ya, itu yang jadi wanita itu bininya Pak Kacek, kira-kira bagaimana perasaan Pak Kacek, kira-kira perasaannya? Apakah memang dibiarkan begitu saja? Apalagi kalau sampai dicukur darata gitu ya, lebat sebelah, tipis sebelah, nanti kan kesannya tajam nanti. Ya, dibiarkan aja, ditonton orang banyak, nggak mungkin bersetubuh orang banyak kayak gitu, kan di gereja. Oke, menarik ya. Artinya mencukur bulu wik-wik itu bilang Pak Kece di gereja, dilakukan oleh tokoh agama mereka ya. Apakah itu oknum pendeta atau pastor, itu Madia juga tidak perlu memahami itu. Tapi yang jelas ini kata Pak Kece dilakukan di gereja. Mencukur bulu wik-wik ya, jamaahnya ini mencukur bulu wik-wik jamaahnya ini di gereja, bilang Pak Kece. Dan itu katanya biasa, nggak masalah gitu loh. Karena oknum dalam hal ini pendeta atau pastor itu kuat sudah imannya, nggak bakal terangsang, bilang Pak Kece. Nanti Madia tanyakan kepada Pak Kece. Ini menarik, ini adalah ajaran mereka gitu loh. Ya terserah Anda, apakah Anda dalam hal ini mau ya pasangan Anda atau pada saat Anda beribadah itu dipotong bulu wik-wiknya. Nanti kita lihat ya kita. Oh gitu ya, jadi tidak apa-apa ya. Iya, jadi nggak ada apa-apanya karena ditonton orang banyak, ditepuk tanganin, itu kan disembuhin. Ya, itu jadi ada sakit. Jadi ketahuan nanti rahasianya, ada yang warna rodo abu-abu, ada yang warna hitam pekat segala macam, nanti kan gimana kan? Enggak. Aduh. Karena kalau di Kristen kan diutamakan iman. Kalau di Islam kan imin, makanya kawin terus kalau jadi ustaz, istrinya banyak. Ya, walaupun tuduhan seperti itu dan faktanya. Muhammad agar orang Islam itu fakta. Udahlah Pak Aceh, itu ya fakta itu karena apa? Ngomong sama gue, lu nggak bakal bisa ngomong pokoknya. Yang jadi masalah begini Pak Aceh, begini orang kalau punya akal sehat itu ya wajar lah kalau Pak Aceh itu susah melihat orang menikah, Pak Aceh itu senang melihat orang kawin. Ini bedanya antara Pak Aceh dengan saya. Karena saya manusia, Pak Aceh ini udah tahu ya. Karena Pak Aceh ini lebih suka lihat orang kawin dan tidak suka melihat orang menikah. Nah ini perlu dipertanyakan kesehatan otak Pak Aceh. Kan demikian, orang menikah kan ikatan suci lah. Kok Pak Aceh yang bingung, sementara Pak Aceh lihat orang kawin kiri kanan kok santai-santai aja gitu loh. Jangan-jangan Pak Aceh kan aneh kan. Ini dalam hal ini Pak Kece sudah mengakuin video ini yang ditampilkan ini yang memotong bulu wik jamaahnya ini ternyata di gereja dilakukan oleh tokoh mereka ya. Cuma Madia nggak tahu apakah tokoh itu oknum pendeta atau pastor, itu Madia belum tahu sih jabatan mereka. Tapi dalam hal ini posisinya artinya Pak Kece mengakuin, bahkan diakui Pak Kece mereka itu sudah kuat imannya, bilang Pak Kece nggak mungkin terpengaruh walaupun memotong bulu wik ya di jamaahnya ya. Kita kembali nih ke Madia. Madia juga ikut diskusi sama Pak Kece ini, menanyakan kebenarannya, itu nggak masalah ajaran mereka. Madia hanya menampilkan bahwa inilah ajaran mereka, memotong bulu wik itu dalam hal ini ternyata menurut Pak Kece itu biasa saja gitu loh. Mari kita dengar kembali ya. Salah satunya mungkin suka kawin mungkin ya. Makanya kalau makan itu secukupnya, sekali malam sesendok satu piring habis selesai, nggak usah ragus bawa karung segala macem. Paham nggak omongan saya? Jadi begini, kita punya istri cukup untuk kebutuhan, bukan pengen istri tampil-tampilin gitu. Masa nggak kenyang 2, 3, 4 sampai 12? Nyatanya Pak Kece itu nyatanya makan itu secukupnya begitu, sepiring satu sendok kan begitu ya. Begini Pak Kece kan sering saya lihat kalau live streaming itu kan sering open cam Pak Kece ya. Itu kalau saya perhatikan dekorasi kamar itu kan seperti di hotel itu Pak Kece ya. Pak Kece itu live dari hotel ya. Oh iya, saya tidur di hotel terus. Emang di mana? Kan saya nggak punya rumah biasa, punya rumahnya hotel di mana-mana berbintang. Ada layanan kamar mau lihat nih. Nah, layanan kamarnya ada enggak Pak Aceh? Layanan kamarnya ada enggak? Ada. Adik masa nggak lihat nih hotel ini tempat saya mandi. Nah ini mandi. Nih ada fotonya nih, ada air hangat tuh. Layanan kamarnya mana?
layanan kamarnya kan lihat itu. Nah, ini layarnya Mantap Bang Aceh. Mantap Bang Aceh. Dari cukur sekalian itu Bang Aceh. Jadi cukur itu Bang ini Aceh. mobilnya nih. Ini mobilnya. Dari cukur sekalian. Jadi Lain lah itu lah. jadi anak Tuhan itu nyaman tidur. Kan katanya tadi kalau di Itu Pak Kace ya menampilkan apa namanya, dia menampilkan tempat tinggalnya ya di hotel itu. Ya enggak masalah, itu hak Pak Kace. Ya semoga Pak Kace juga dalam hal ini memahami ya. Sebenarnya kalau dia berdiskusi normal-normal saja itu tidak ada masalah seperti ini, tapi ujung-ujungnya menghujatnya itu loh, yang itu yang jadi masalah. Coba dia normal-normal seperti ini kan adem, tidak ada anu. Tapi kalau begitu setelah dia terbentur atau ke dalam hal ini dia tersudut, dia sudah menghujat gitu, menghujat yang nggak jelas. Ajaran Islam tidak bisa menyelamatkan lah bla bla, padahal dalam Islam itu sudah cukup jelas. Dengan membaca 2 kalimat syahadat saja, dengan menyebut nama Nabi Muhammad saja orang itu masuk surga. Ya, dengan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang itu dijamin masuk surga. Nah, ini Pak Kece kalau sudah tersudut dia menghujat-hujat itu masalahnya gitu loh. Makanya kita di sini akan counter ya dalam hal ini. Kita lanjut kembali. cukur kan katanya kalau dicukur orang lain kan enggak apa-apa katanya. Coba sekali ya. Saya melihat background kamu, gambar saya aja. Kok kenapa kamu belum transfer ke saya? Gimana? Itu bayar loh, bayar background itu. Lu tampilin. Kan Pak Kace kan dari hasil transferannya kan sudah banyak. Itu ada pajaknya, jangan salah itu. Paling berapa sih kalau kirim 1 juta itu paling kena itu ya paling sekitar 5 ribuan atau 10 ribu sih paling banyak biaya transfernya itu kan. Ngomong-ngomong kalau sudah kalau sudah 1 triliun nggak apa-apa. Nah, kalau sudah 1 triliun nanti mau pindah ke luar negeri itu gimana Pak Kace? Enggak lah, mau beli rumahnya Aditya, biar Aditya pindahin ke Arab. Saya dipegang rumahnya, saya bayar. Ya awas ya, nanti kalau Pak Kace sudah kaya nanti jemaat jadi tinggal lari loh ya. Nah, ini Madia sebentar lagi masuk mempertanyakan apa yang di dalam video itu. Inilah jawaban Pak Kece yang Madia kira ini di luar nalar. Coba Anda nanti dengar jawaban Pak Kece, Madia tanyakannya. Ya. Mau cari apa lagi, Dit? Hidup ini kan nggak lama, paling lama juga 80 tahun atau 100 tahun. Ya, Sementara kan Al-Quran sudah menjelaskan, bahwa Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain, Aditya. Begini Pak Kace, ya begini, Islam itu ya kami itu lebih ditekankan kalau apa itu beragama itu lebih mengejarkan akhirat dulu ya kan. Ketika akhirat kami kejar maka dunia akan bersimpu. Karena apa? Orientasi kami sebagai orang Islam hidup di dunia ini tidak berpatokan kepada harta ya. Harta itu hanya titipan Sang Pencipta, dan harta itu juga ujian Pak Kace ya. Karena memang dalam Islam nanti ketika mati itu harta ini pertanggungjawabannya paling besar. Nanti akan ditanya kamu dapat dari mana, kamu belanjakan di mana. Apakah Pak Kace itu hartanya dibelanjakan di apa hotel dengan apa fasilitas layanan kamar dan segala macam. Nanti akan dipertanyakan itu Pak Kace. Oke. Nah, ini kan hal-hal yang sering diulang-ulang Pak Kece ya. Yang mana katanya Nabi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan bla bla bla. Nabi Muhammad itu di dalam Islam ya, itu dalam Al-Anbiya ayat 28 ya, Quran surah Al-Anbiya ayat 28, Al-Zumar ayat 44 didukung oleh hadis bahwa Nabi Muhammad itu menyelamatkan oleh Allah, diberikan syafaat ya, diberi kuasa syafaat. Nah, bagaimana dalam posisi ini? Mari bacakan dulu ini. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad di dalam 2 kalimat syahadat, orang itu dijamin masuk surga. Itu artinya menyelamatkan dengan nama Nabi Muhammad dalam surah dalam syahadat ya. Mari bacakan ini. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, ya. Serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruhnya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Allah akan memasukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya. Itu jadi selamat. Orang yang menyebut nama Nabi Muhammad dalam syahadat itu selamat. Hadis ini didukung ya dari hadis Bukhari nomor 3252 dan Muslim nomor 28. Jadi tuduhan pakai C Nabi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan patah, ya, patah. Jadi di dalam video ini dia sampaikan apapun hujatan yang disampaikan pakai C ini bahwa Nabi Muhammad tidak menyelamatkan, ternyata patah di dalil Bukhari nomor 3252, di Muslim nomor 28, di Al-Quran Al-Anbiya ayat 28 dengan jalur syafaat. Syafaat itu pertolongan dari Nabi Muhammad yang diberi kuasa, diberikan syafaat oleh Allah. Di jalur Quran surah Az-Zumar ayat 44 sudah jelas. Jadi bila pakai C mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan, di sini terbantahkan, ya, patah. Oke, kita lanjut dulu diskusi ini, ya. Ini Madia masuk, ya, menanyakan kebenaran dari video memotong bulu wik-wik itu, ya. Madia tampilkan. Nah, itu makanya kami di Islam itu sebentar dulu, kaya miskin itu sebuah ujian Pak Aceh. Itu sebuah ujian semuanya. Karena memang ya kami itu memang ada orang mengatakan uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Betul itu. Tetapi kami sebagai umat Islam itu untuk mencari materi itu tentu dengan jalan-jalan ya sesuai dengan syariat Islam. Artinya kami kalau mencari nafkah tidak boleh membohongi orang lain, apalagi sampai posisi tangan di bawah. Itu tidak boleh dalam Islamnya, sangat hina gitu loh. Karena kami itu lebih bangga kalau tangan kami itu di atas. Itu Pak Aceh. Jadi yang penting apa sih kita hidup? Transfer kalau mau di atas, transfer buru-buru ke saya, nanti saya kasih rekeningnya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, silakan transfer ke rekening Pak Aceh atas nama Muhammad Tosman, ya. Transfer sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau sudah sampai target, nanti dia akan lari ke luar negeri nanti. Oke, assalamualaikum. Begini, Dit. Gini, saya tanggapi dulu Aditya, ya. Gini, Dit. Kamu memikirkan akhirat melalui agama, kamu terjebak dengan politik, bahwa Islam itu agama politik, Dit. Kamu belum nyadar. Politiknya orang Arab mencari makan, jual kitab, jual Ka'bah, jual batu hitam, jual batu kerikil. Nah, kamu tidak paham. Islam ini politik, Dit. Makanya kamu belum nyadar. Oke, saya tambahi begini, Islam itu bukan hanya politik, semuanya diatur Pak Aceh, mulai dari lahir, ya sampai masuk liang lahat. Ya betul, karena memang ya dengar dulu. Kenapa kota Mekah itu terutama Arab Saudi ya sangat mempesona, karena memang itu atas doanya Nabi Ibrahim saat itu kan, di mana Nabi Ibrahim itu berdoa meminta kemakmuran untuk kota Mekah itu sendiri. Makanya di Mekah itu tidak ada pohon tapi banyak buahnya, ya kan? Kita ambil contoh, dan itu faktanya apa ya? Ya salah satunya termasuk negara penghasil minyak terbesar di dunia. Itu salah satu karunia Tuhan atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, diijabah gitu kan. Makanya orang-orang yang non muslim itu suka menjajah ke sana itu apa? Ya hanya urusan perut saja lah. Ya makanya kalian itu dikasih sebentar dulu, sedikit lagi. Ya sebentar dulu, makanya kalian itu dikasih kepintaran sedikit itu supaya kalian itu berpikir gitu kan. Makanya jika kalian itu tidak pintar, ini kan kasihan juga, udah bodoh sesat kan kasihan ya. Mending orang sesat pintar itu bisa berpikir, nanti akan bisa menemukan kebenaran kan, demikian. Makanya kalian itu pandai menciptakan HP, pesawat dan segala macam agar kalian itu bisa berpikir gitu loh, ya kan? Karena memang kita ini berpikir kalian supaya apa? Makanya saya berpikir supaya bisa membedakan, jangan menyembah manusia kan seperti itu. Oke, Made tambahkan sedikit ya. Teknologi yang ada saat ini itu dasarnya dari Islam ya.
semua teknologi termasuk pesawat itu yang menemu pertama kali pesawat itu di Andalusia ya, pada saat di Spanyol itu masih Islam berjaya. Nah disitulah ditemukan pesawat. Sebenarnya teknologi yang apapun ada saat ini itu dasarnya dari Islam, termasuk minum kopi itu Islam yang menemukan, termasuk angka 0 ya, Al-Jabar itu yang menemukan. Jadi dalam hal ini teknologi yang ada sekarang dari pengikut orang-orang kafir ini ya, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani ini, ternyata yang mengembangkan dasarnya itu Islam. Jadi nggak usah berbangga para orang-orang di luar Islamnya bahwa teknologi dari dia, tidak, dasarnya dari Islam. Semua ini bisa dibuktikan dengan sejarah dan fakta orang yang menemukannya. Bahkan pesawat pun orang Islam yang menemukan, bukan orang kafir ya. Kita lanjut. Begini. Makanya saya berpikir, Dit. Saya berpikir karena saya tahu. Oke media, Waalaikumsalam, media. Begini, Dit. Sebentar, Dit. Ya, sabar dulu Media. Ya, silakan Pak. Sabar Media, habis ini. Begini. Kita gantian supaya orang mendengar arah bicara kita kemana gitu loh ya, jangan rebutan. Ya. Justru saya meninggalkan ajaran Islam karena saya tahu di Islam tidak ada keselamatan. Jangankan umatnya, Muhammadnya sendiri tidak ada ayatnya menyelamatkan. Ayatnya Nabi Muhammad menyelamatkan, surah Al-Anbiya ayat 28. Ya, kemudian surah Az-Zumar ayat 44. Jalurnya di mana? Jalurnya dengan syafaat, pakai C ya. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang lain itu kan sudah diinformasikan tadi dengan Mak Madia sampaikan bahwa dengan mengucap 2 kalimat syahadat ya, ada nama Nabi Muhammad di dalam itu otomatis orang itu masuk surga. Itu artinya selamat juga, pakai C. Ini sudah dikonfirmasi dalam hadis Bukhari dan nomor 3252 dan hadis Muslim nomor 28. Jadi semua tercover. Jadi apa yang dituduhkan pakai C selama ini Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan itu patah ya, terbantahkan ya. Kita lanjut dulu. Begitu, jadi saya tidak mau masuk neraka, makanya saya tinggalkan. Neraka itu tempatnya jin dan manusia, sebagaimana dikatakan surah 7 Al-A'raf ayat 179. Di situ kan jelas. Sementara Muhammad sebagaimana dikatakan 72:19 dikerumuni jin, dekat dengan jin. Nah, jin itu dengan manusia kan kembalinya ke neraka. Saya tidak mau kembali ke neraka, makanya saya tinggalkan ajaran Muhammad itu. Oke, sudah dapat poinnya. Oke, saya silakan Bang Muhammadiyah langsung ditanggapi Bang. Ya, soalnya tema yang diangkat Pak Aceh itu saja. Memang Pak Aceh ini miskin ilmu, Bang Aceh ini. Kan hanya TKI saja. Hanya jadi TKI jual kambing di Arab sana itu. Silakan Bang Muhammadiyah. Ya. Oke, Bang apa namanya MKC. Tadi kan kita nonton tuh video week itu. Aku bingung nih. Aku kan orang juga nih Bang KC. Itu kenapa pendetanya pada saat memotong bulu week jamaahnya itu kok nggak terangsang? Apa ada rahasianya? Atau bagaimana kalau ada rahasianya iman karena bersama Yesus itu tidak terpengaruh dengan masalah duniawi gitu. Nah itu kenapa ada rahasianya atau bagaimana pendetanya itu kok bisa memotong bulu wik jamaahnya itu kok? Iya, rahasianya bersama Yesus itu rahasianya. Nggak mungkin ada perangsangan karena yang mengendalikan Yesus bukan iblis. Kalau yang ini jawaban pakai C, artinya dalam hal ini dia sudah mengakuin bahwa video itu memotong bulu wik jamaahnya, itu yang pertama ya. Artinya Pak Kece sudah ngakuin. Begitu Madia tanya apakah tidak terangsang pendetanya atau oknum pasturnya itu memotong bulu wik jamaahnya, tidak. Karena itu sudah bilang Pak Kece ini. Karena itu katanya sudah dipenuhi Ruhul Kudus atau ajarannya. Jadi pendetanya atau oknum pasturnya itu nggak terangsang memotong bulu wik jamaahnya itu. Nah ini kan itu hak dia sih. Artinya terserah. Jadi kalau ada perempuan-perempuan di ajaran Kristen, ya itu nanti Anda siap-siap bisa dipotong juga bulu wik-wiknya. Apa suaminya nggak marah? Apa suaminya nggak cemburu kayak gitu loh. Dengan oknum pendetanya atau oknum pasturnya yang memotong bulu wik seperti itu kan menjadi masalah. Kalau Madia sih cemburu gitu loh. Dipotong bulu wik istri kita kan cemburu, tapi nggak apa-apa kalau mereka nggak cemburu, itu hak
ajaran mereka. Tapi Madya di sini nyampaikan hal ini ternyata diakuin oleh Pak Kece bahwa itu biasa, mereka tidak tidak cemburu gitu loh, mau dipotong bulu wig-wignya ya. Nanti kita lanjut dulu. Yang mengendalikannya iblis, iya, melihat cantik sedikit merangsang. Kalau saya terangsang loh Bang, Gitu. Bang Kece, kalau melihat memotong bulu wig jamaah begitu sebagai pendeta ya terangsang lah sama dia. Kalau itu rahasianya apa? Nah itu yang masih ada jinnya. Kalau saya nggak terangsang. Secantik apapun gadis enggak, karena dikendalikan Tuhan Yesus, begitu. Nah ya kan, artinya gini, artinya Pak Kece juga kalau memotong bulu wig jamaahnya seperti itu nggak terangsang, dia bilang. Ya kalau kita yang normal sih, jamaah yang lain-lain kan itu kan bisa terangsang. Nah tapi menurut Pak Kece, di saat memotong bulu wig jamaahnya ini, oknum-oknum pendeta atau pastor ini nggak terangsang. Ya itu hak dia sih, apakah ada ilmunya Pak Kece ini kok bisa nggak terangsang atau bagaimana, itu hak mereka ya. Kita dengar dulu diskusi saat ini. Oh jadi Ada roh kebenaran. Enggak, yang jadi masalah kulit kita lihat ini kok nggak bisa terangsang. Seharusnya kan dia terangsang, dua orang. Iya, itu rahasianya bersama Yesus, bersama Roh Kudus, nggak bakal terangsang. Karena digerakkan hidupnya manusia itu digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Ya kenapa dia tidak terlihat? Juga digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita merasa digerakkan oleh Tuhan, maka tidak akan sembarangan ngomong, tidak menghujat, tidak Kan artinya bilang Pak Kece, pendeta atau oknum pastor yang memotong bulu wig jamaahnya ini nggak terangsang karena ada Ruhul Kudus, ya dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah itu menurut dia, tapi ya kita hargain lah. Artinya dalam hal ini Pak Kece sudah mengakuin. Artinya dalam video-video yang seperti itu biasa saja, mereka nggak terangsang. Ya itu hak Pak Kece menjawab seperti itu. Dan kawan-kawan, saudara-saudaraku mendengar bahwa di ajaran mereka itu memotong bulu wig itu mereka nggak terangsang gitu, biasa saja. Jadi hanya saja apakah nggak cemburu suaminya yang dipotong ini, suami jamaah yang dipotong bulu wig-wignya oleh oknum pendeta ini, apa nggak terangsang gitu. Itu yang jadi masalah. Apa nggak marah, apa nggak marah bahwa bulu wig-wignya dipotong oleh pendeta atau oknum pastor seperti ini. Ini saja sebenarnya yang perlu kita sampaikan ya. Mari kita sambung kembali ya. menghina seperti dia akan menghujat dan menghina terus karena dia tidak ada Roh Kudus, jadi dia sama dia begitu. Ya, jadi kenapa dia tidak terangsang itu benar Bang Madya, karena memang ada ayatnya orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk jemaat Tuhan, dilarang kan, karena memang buah pelirnya itu sudah dikebiri dua-duanya, makanya tidak merangsang. Kayaknya Pak Kece kita kebiri sekalian ini. Bukan ada ayatnya. Karena ada ayatnya. Orang yang hancur buah pelirnya janganlah masuk jemaat Tuhan katanya. Itu kan pelirnya Pak Kece dikebiri sekalian aja lah. Kalau sudah ada Yesus, Pak Bencong juga bisa diselamatkan karena Yesus itu juru selamat, tidak memandang gender begitu. Justru Yesus itu sebentar Bang Madya, justru Yesus itu memandang gender. Kenapa ya? Dia itu tidak adil. Karena dia itu menjadi Tuhan, kenapa dia mengambil jenis kelamin laki-laki gitu loh, yang membuat banyak wanita terpesona. Makanya di channel Yusuf Madubulu itu kebanyakan yang menjadi kesaksian itu mereka dari kalangan wanita, khususnya yang ada artis tadi itu kan, artis bagaimana dia digendong oleh Pak Yesus itu sendiri, digendong Tuhan, dilus-lus Tuhan katanya di dunia nyata. Kenapa mereka sampai terpesona demikian? Karena Pak Yesus itu ganteng, hidung mancung, mata beluk, rambut gondrong, jadi wajar lah. Nah, nanti bagaimana konsekuensinya kalau ketemu orang laki-laki setengah wanita lah, ini kurang mempesona, nanti kita digendong juga nanti Pak Kece. Karena karena telah mengambil jenis kelamin laki-laki. Ini gimana Pak Kece? Kan tidak adil. Jadi begini, Din, begini. Yang ada transgender itu di dunia, ada laki, ada perempuan supaya beranak cucu. Itu tujuan Tuhan. Kemudian ada bencong. Bencong itu korban dari salah pikiran. Laki-laki pikirannya perempuan, makanya ada yang homo, ada yang lesbi. Itu salah pikiran, itu hukuman dari zaman Lut itu dulu gara-gara dipisah-pisahkan begitu. Nah, sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya sama statusnya. Tidak ada jabatan, tidak ada presiden, tidak ada kapolri. Kalau sudah di hadapan Tuhan semuanya sama. Berarti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, begitu di hadapan Tuhan itu.
Oh, berarti kalau bagaimana kalau kita datangkan begini Pak Aceh? Perbedaannya saya sampaikan dulu. Sebentar saya sampaikan perbedaannya. Perbedaannya yang di hadapan Tuhan itu ada yang di hadapan Tuhan, ada yang dimasukin ke neraka, itu aja bedanya. Ya. Itu terus bagaimana dengan yang di Prancis sekarang itu Pak Aceh, yang mengilegalkan perkawinan sesama jenis itu, dan saya bisa datangkan videonya itu. Dan pemuka agama di sana kok malah di dunia tidak ada perlawanan keduniawian nggak apa-apa, karena memang lesbi homo juga punya hak, biarkan aja. Oke. Sebenarnya ini sudah mulai melebar ya, tapi tidak apa-apa, kita ikutin dulu diskusi Madia ini dengan kawan-kawan di room Bang Aditya ya, saudara kita muslim yang gigih sekali ini dalam berjuang ya, berjihad, termasuk dalam hal ini memperjuangkan, mempertahankan ajaran Islam ya, mengcounter ya hujatan-hujatan, termasuk di sini Pak Kece ya. Kita lanjut dulu ya saudara-saudaraku. Itu kan dunia, masih dunia, jangan disamakan dengan akhirat begitu. Iya, tetapi kan paling tidak ada laki, tidak ada perempuan. Ingat, ya kan paling tidak ya begini Pak Aceh. Paling tidak kan begini, kalau kayak di Prancis sana kan paling tidak pemerintah itu kan bagian eksekusi dia kan. Tapi kalau masalah akhlak dan adab itu seharusnya yang punya peran kan pemuka agama, kan demikian. Nah, karena memang di Prancis kan kebanyakan penganutnya agama Pak Aceh kan. Nah, seharusnya mereka di situ menolak kebijakan itu gitu loh. Kalau bisa, karena bencong juga punya hak, yang penting punya suara, hak memilih, hak dipilih, kan begitu. Jadi urusan dunia, urusan politik mah bebas, semua orang punya hak. Emangnya di Islam, laki-laki dengan perempuan haknya beda. Laki-laki berkuasa penuh, perempuan bagaikan ladang tempat bercocok tanam. Emang di Islam? Iya, tetapi konsekuensinya jika pemuka agama di sana diam, membiarkan hal itu terjadi, nanti itu akan berimbas negatif. Ada seolah-olah itu sesuatu pembenaran kan. Nah, nanti juga mereka yang LGBT akan menuntut juga nanti, ya kan? Mereka akan menuntut bahwasanya akan dibuat suatu aturan, setiap agama harus menikahkan umatnya dengan pasangan sejenis ya, sebagai bentuk sebagai bentuk kesetaraan di sana kan, sebagai bentuk saling menghormati satu sama lain. Dan ini berbahaya nanti justru merajalela itu nanti akibat dari tidak ada. Kalau bagi agama ya berbahaya, tapi kalau bagi Tuhan tidak, karena bencong pun makhluk, perlu dihargai begitu. Kesenangannya sama, perlu dihargai. Itu bukan makhluk, itu penyakit itu bukan makhluk. Kalau bisa diobatin, kalau nggak bisa ya biar urusan Tuhan. Karena nanti dengan Tuhannya nggak menyangkut masalah negara. Lah terus bagaimana masalah negara itu agama, politik gitu. Nah, agama ini merusak negara. Contoh di Islam. Maksudnya setidaknya pemuka agama itu Islam gitu loh. Begini dulu. Gitu. Nggak usah bangun framing ngebom-ngebom. Nyatanya yang agama Pak Aceh juga agama penjajah kok. Udah usah framing itu. Fakta begini. Fakta sejarah membuktikan, jangan dibelokkan Pak Aceh, apapun katanya Pak Aceh itu pasti fakta sejarah itu tidak bisa dibelokkan. Agama Pak Aceh itu datang dari Portugis, itu yang yang Katoliknya. Nah, terus yang Protestannya datang dari Belanda. Nah, itu fakta sejarah yang bisa diputar balik itu. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan. Nah, itu sudah jelas, tidak bisa diputar balik. Nah, ini jelas kan? Fakta, tapi kalau berbuat baik nggak masalah. Justru datangnya dari Arab, kalau ngebom kan itu jadi masalah. Justru yang harus hadapi bangsa Indonesia, jangan mau diperang. Nah, ini lagi-lagi Pak Aceh ini memutar balik fakta sejarah yang ada ya. Yang menjadi kita. Oke, saudara-saudaraku ya, sampai di sini Madia. Padahal ini panjang sih, cuma Madia sampaikan di sini karena Madia fokuskan ya topiknya ini, artinya video yang wik-wik tadi ya, yang mana memotong bulu wik-wik, yang dimana Pak Kece juga mengatakan kalau Pak Kece nggak terangsang ya, dia ada diilhami oleh Roh Kudus, dia kalau memotong bulu wik-wik jamaahnya itu nggak terangsang. Jadi itu hak Pak Kece sih, artinya itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya, bila Pak Kece memotong bulu wik-wik jamaahnya itu dia nggak bakal terangsang.
sama dengan para oknum-oknum pendeta dan pastor yang di video itu gitu loh. Itu hak Pak Kece sih ngomong begitu. Dia hanya menyampaikan, artinya dalam hal ini pengobatan kah atau apakah itu dalam posisi di gereja seperti itu hak Pak Kece ya. Dia hanya menampilkan di sini inilah perbuatan atau kelakuan pengikut penyembah ajaran Paulus ya, penyembah atau pengikut Paulus ini seperti itu, memotong bulu wik-wik jamaahnya dan sebagainya. Oke, dia sampaikan di sini dalam membahas masalah bulu wik-wik ya yang ditampilkan di video itu, dan bagaimana tanggapan Pak Kece tadi sudah kita dengar, tinggal Anda yang menilainya. Apakah ajaran seperti ini menurut Anda baik atau tidak, itu berpulang kepada Anda. Memang ada yang mendukung, ada yang tidak, termasuk Pak Kece tadi. Katanya itu memotong bulu wik-wik tidak terangsang ya, tidak terangsang. Oke, demikian ya yang bisa Madia sampaikan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.